semuanya, pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana kekaisaran besar seperti Romawi, Persia, dan dinasti Han di Tiongkok membangun kejayaannya? Di video kali ini kita akan membahas profil ketiga kekaisaran ini, mulai dari struktur pemerintahan, ekonomi, hingga dampaknya terhadap hubungan internasional. Nggak lupa, kita juga akan eksplor jalur perdagangan utama, infrastruktur hebat yang mereka bangun, serta bagaimana perdagangan ini mempengaruhi dunia di masa itu. Yuk kita mulai pembahasannya. So today I want to give you guys a brief summary of the Roman Empire, the Persian Empire, and the Qin Dynasty. The Roman Empire existed from 227 before century to 476 century in the west and to 1453 century in the east. The Roman Empire was founded by Augustus, formerly known as Octavian, who became the first Roman emperor after the fall of the Roman Republic. For its territory, at the heights of its power, the Roman Empire spanned from the Europe to North Africa and parts of the Middle East, including the Mediterranean basin. For the government system, it was centralized authority under emperors supported by a senate and local governors. For the achievement of the Roman Empire was known for its architecture, military conquest, legal system, and cultural influence on Europe. The fall of the Roman Empire in the West in 476 century is due to internal decay, invasions, and economic instability, while the Eastern Byzantine, also known as Eastern Roman Empire, survived until 1453. The second one is Persian Empire. The Persian Empire frequently refers to several empires that are divided by two key periods. First one is Achaemenid Empire, 550 to 330 before century. It was founded by Cyrus the Great and became the first major empire to encompass diverse cultures and regions stretching from the Balkans to Indus Valley. For its government system, it was a centralized administration with satrapies or provinces governed by local rulers. For its achievements, it is known for its infrastructure such as the railroad, religious tolerance, and monumental architecture like Persepolis. For the fall, the Achaemenid Empire was conquered by Alexander the Great. The second key period is the Sasanian Empire. The Sasanian Empire spanned through 224 to 651 century. For its government, it's a centralized monarchy with Zoroastrianism as a state religion. For its achievement, the Sasanian Empire advanced in science, art, and military tactics, rivaling the Roman Byzantine Empire. For the fall, the Sasanian Empire was overthrown by the Islamic Caliphate. The third one is Qin Dynasty. Qin Dynasty existed from 221 to 206 before century. It unified China after the Warring States period under Qin Shi Huang, the first emperor of China. For its government system, it's a centralized and authoritarian with a strong bureaucracy. Achievements: they're the first empire to use standardized currency, writing, weights, and measures. They constructed the first version of the Great Wall of China, and they built a vast network of roads and canals and the Silk Road. For the fall, they collapsed due to harsh policies, rebellion, and short-lived stability, leading to the Han Dynasty. Each of these empires significantly shaped the history, culture, and governance of their respective regions. Teman-teman, jadi saya akan membahas part tentang bagaimana sih pengaruh dari kekaisaran klasik ini pada hubungan internasional.
Jadi, kekaisaran klasik ini berpengaruh kepada hubungan internasional melalui banyak aspek. Salah satunya adalah yang terpenting dan terkrusial itu adalah perdagangan, kemudian ada sistem politik mereka juga yang memengaruhinya, kemudian juga ada ekspansi wilayah, ekspansi militer, imperialisme, dan lain sebagainya. Oke, mari kita bahas yang pertama, perdagangan. Oke, yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan merupakan hal yang sangat krusial dalam memberikan pengaruhnya terhadap hubungan internasional. Jadi guys, ketika kekaisaran klasik seperti kekaisaran Romawi, dinasti Han dan lain sebagainya ini pergi berdagang untuk dia pastinya menyeberangi batasan-batasan wilayah ya, yang merupakan batasan-batasan wilayah negara lain. Jadi ketika dia pergi melalui batasan-batasan wilayah lain ini, otomatis dia akan berinteraksi gitu loh dengan wilayah-wilayah lainnya, sehingga terjalinlah gitu diplomasi, interaksi antar negara yang merupakan definisi dari hubungan internasional. Kemudian selanjutnya adalah melalui sistem politik yang ada di dinasti-dinasti atau kekaisaran-kekaisaran klasik ini. Jadinya kalian pasti tahu ya bahwasannya kekaisaran-kekaisaran ini memiliki sistem-sistem politik seperti raja, kemudian ada ratunya, kemudian ada prajurit, kemudian ada sistem staf-staf lainnya. Nah, dari itu memberikan pengaruh politik kepada negara-negara yang ada di Eropa saat itu. Jadi saat dinasti klasik yang berkembang di daerah Cina, di daerah Yunani ini memberikan influence-nya gitu terhadap negara-negara yang berada di Eropa gitu, dengan ini ada kekaisaran nih, ada kerajaan yang memiliki sistem politik nih dengan ada struktur-struktur hierarki seperti raja, ratu dan lain sebagainya, jadinya diikuti gitu. Jadinya dia tuh kayak memberikan influence terhadap hubungan internasional gitu. Kemudian selanjutnya juga ada pengaruhnya dia dari imperialisme. Pastinya kekaisaran ini melakukan ekspansi wilayah ya, untuk memperluas wilayah mereka. Mereka melakukan ekspansi militer, ekspansi wilayah kepada negara-negara lainnya, sehingga terjalinlah gitu interaksi diplomasi antar negara yang diekspansi. Hingga saat imperialisme terjadi, otomatis di sana itu ada hubungan antara negara yang diekspansi dengan negara yang mengekspansi gitu, hingga terjalinlah hubungan internasional itu. Kemudian selanjutnya selain itu aliansi juga berpengaruh dalam signifikansi hubungan internasional. Jadi kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti yang ada pada dunia klasik ini pastinya bekerja sama dengan kekaisaran lainnya atau dinasti-dinasti lainnya untuk membentuk suatu sistem yang lebih kuat gitu, sehingga aliansi-aliansi ini dapat mengantarkan kepada hubungan internasional yang lebih signifikan lagi. Ini seperti itu guys. Ada poin-poin besar, yang poin-poin inti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya seperti perdagangan, diplomasi, aliansi, ekspansi militer melalui imperialisme itu sangat berpengaruh gitu terhadap hubungan internasional. Jadinya pertanyaannya, apakah dunia klasik ini memiliki pengaruh pada hubungan internasional? Iya, dunia klasik ini sangat memiliki pengaruh pada hubungan internasional, bahkan bisa dibilang menjadi awal mula dari diplomasi hubungan internasional secara tidak tradisional, seperti itu guys. Jadinya dari dulu dunia internasional, kancah internasional di seluruh dunia ini memang sudah menjalin hubungan internasional antar sesama. Halo teman-teman, di bagian ini aku bakal jelasin tentang jalur perdagangan dan pengaruh global kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, dan dinasti Han. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh bayangin gimana sih sutra dari Tiongkok bisa sampai ke Kekaisaran Romawi? Atau gimana sih Kekaisaran Persia jadi penghubung penting dalam perdagangan dunia? Nah, semua ini terjadi karena berkat jalur perdagangan utama dan infrastruktur luar biasa pada masa kekaisaran. Tapi, perdagangan ini nggak cuma soal barang loh. Pengaruh global kekaisaran juga tersebar melalui jalur-jalur ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Pertama, ada jalur sutra, jalur darat legendaris yang menghubungkan dinasti Han di Tiongkok, Kekaisaran Persia, hingga Kekaisaran Romawi. Jalur ini nggak cuma membawa sutra, keramik, dan rempah-rempah, tapi juga teknologi dan agama pada masa itu.
Di sepanjang jalur ini ada karavanserai, semacam tempat peristirahatan untuk pedagang yang juga menjadi pusat pertukaran budaya. Lanjut, Dinasti Han memastikan perdagangan berjalan lancar dengan membangun jalan-jalan besar dan menara penjagaan. Infrastruktur ini melindungi pedagang dari bahaya, sehingga perdagangan bisa terus berkembang. Lalu ada Kekaisaran Persia yang terkenal dengan jalan raya kerajaan mereka atau Persian Royal Roads, yang dirancang untuk mempercepat pengiriman barang dan pesan. Jaringan jalan ini menjadikan Persia penghubung utama antara Asia dan Eropa. Kekaisaran Romawi juga punya infrastruktur andalan, kayak jalan raya Via Appia yang digunakan untuk perdagangan dan pengiriman barang antar provinsi. Pelabuhan kayak Alexandria di Mesir menjadi pusat perdagangan maritim, tempat barang-barang dari Asia akhirnya tiba di Eropa. Nah, teman-teman, kayak yang aku mention tadi, perdagangan ini bukan cuma soal barang, tapi juga alat untuk menyebarkan pengaruh kekaisaran ke seluruh dunia. Dinasti Han misalnya, selain mengekspor barang-barang seperti sutra dan keramik, mereka juga memperkenalkan teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu. Filosofi Konfusianisme pun menyebar ke wilayah tetangga, memberikan pengaruh budaya yang mendalam. Lalu, Kekaisaran Persia menjadi perantara utama dalam pertukaran budaya dan teknologi. Zoroastrianisme, seni ukir, dan teknik irigasi mereka menyebar ke berbagai wilayah, memberikan dampak besar bagi peradaban lainnya. Sementara itu, Kekaisaran Romawi menyebarkan hukum, teknologi, dan bahasa Latin yang menjadi dasar banyak bahasa modern. Lewat perdagangan seperti gelas Romawi menjadi simbol kemewahan di Asia, khususnya di Dinasti Han. Perdagangan ini tuh bukan sekadar transaksi ekonomi, tapi juga kendaraan untuk menyebarkan ide, budaya, dan pengaruh politik. Dunia pun menjadi lebih terhubung, meskipun dengan cara yang unik dan caranya masing-masing pada masa itu. Nah, teman-teman, itulah bagaimana jalur perdagangan, infrastruktur, dan pengaruh kekaisaran membentuk dunia yang lebih terhubung pada zamannya. Perdagangan ini membuka jalan bagi pertukaran ide, teknologi, dan budaya yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Aku senang bisa berbagi cerita menarik dari Kekaisaran Romawi, Persia, dan Dinasti Han. Semoga kalian enjoy. Ya, see you next time.